Oke, perkenalkan nama saya Fabian Sinatrio Wijoko Waskito dengan NIM 322500020. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan nomor 1A dan 1B. Ini untuk soal nomor 1, misalkan P2 merupakan ruang vektor polinomial berderajat kurang dari sama dengan 2. Untuk sembarang P elemen P2, P sama dengan P0 ditambah P1X ditambah P2X kuadrat dengan P0, P1, P2 elemen dari R. Misalkan P dan Q elemen dari P2 didefinisikan hasil kali dalam pada P2, yaitu inner product dari P dan Q didefinisikan sebagai integral dari 0 sampai T dari 1 tambah X dikalikan PQ dx dengan T lebih dari 0. Untuk 1A ini ada tunjukkan bahwa ruang vektor P2 merupakan ruang hasil kali dalam. Jadi untuk membuktikan bahwa ruang vektor P2 ini merupakan ruang hasil kali dalam, kita harus membuktikan 4 aksioma. Di sini untuk aksioma pertama, uh, inner product dari P dan Q sama dengan inner product dari Q dan P. Jadi karena perkalian pada bilangan real itu bersifat komutatif, kita bisa langsung tukar saja P dan Q-nya. Sehingga inner product dari P dan Q pasti sama dengan inner product dari Q dan P. Sehingga untuk aksioma pertama itu terpenuhi. Sini aksioma kedua, inner product dari P tambah Q dan R sama dengan inner product dari P dan R ditambah inner product dari Q dan R. Di sini yang inner product dari P tambah Q dan R langsung dimasukkan saja ke dalam definisi hasil kali dalamnya tadi. Lalu kita akan mendapatkan uh, integral dari 0 sampai T dari 1 tambah X dikalikan Px ditambah Qx dikali Rx dx. Kita bisa langsung distribusikan saja hingga menjadi penjumlahan dua suku seperti ini. Hasilnya akan sama dengan inner product dari P dan R ditambah inner product dari Q dan R. Maka aksioma kedua terpenuhi. Sini untuk aksioma ketiga itu kita kalikan eh, polinom P dengan skalar K. Jadi di sini ada inner product K, P, dan Q sama dengan K inner product dari P dan Q. Di sini kita bisa langsung hitung saja, kita langsung kalikan ke dalamnya. Namun karena K ini merupakan sebuah konstanta, kita bisa langsung keluarkan dia dari integralnya. Sehingga akan mendapatkan hasil seperti ini. K dikali integral 0, 0 sampai T dari 1 tambah X dikali Px Qx dx. Yang mana hasil akan sama dengan seperti K inner product dari P dan Q. Maka aksioma ketiga terpenuhi. Oke, untuk aksioma keempat ini ada inner product dari P dan P lebih besar dari sama dengan 0 dan inner product dari P dan P sama dengan 0 jika dan hanya jika P tersebut bernilai 0. Kita buktikan dari yang dari yang sisi kiri dulu, dari yang inner product P dan P sama dengan lebih dari sama dengan 0. Sini kalau kita langsung masukkan ke dalam definisi kali dalamnya akan mendapatkan hasil eh, integral dari 0 sampai T dari 1 tambah X dikalikan Px kuadrat. Jadi karena batas integralnya itu dari 0 sampai dengan T-nya lebih dari 0, maka nilai dari X yang di dalamnya ini akan lebih dari sama dengan 0 atau eh, selalu bersifat positif. Kita coba dari yang 1 tambah X. Jadi misalkan untuk 1 tambah X, misalkan X-nya sama dengan 0. 1 ditambah 0 lebih besar dari sama dengan 1. Kita coba lagi, misalkan X sama dengan 1. 1 tambah 1 lebih besar dari sama dengan 2. Benar. Lalu selanjutnya untuk Px kuadrat. Misalkan Px itu sama dengan 2. Px kuadrat sama dengan 4. Lalu misalkan Px sama dengan 3. Px kuadrat sama dengan 9. Jadi karena hasil keduanya akan selalu menghasilkan bilangan yang positif atau lebih dari sama dengan 0, hasil dari perkalian keduanya pasti juga lebih dari sama dengan 0. Maka inner product dari P dan P lebih dari sama dengan 0. Kita ini ada inner product P dan P sama dengan 0. Jika dan hanya jika P sama dengan 0. Kita langsung masukkan saja definisi hasil kali dalam ini dari inner product P dan P-nya. Akan mendapatkan ini integral dari 0 sampai T dari 1 tambah X dikali Px kuadrat dx sama dengan 0. Jadi karena 1 ditambahkan X hasilnya pasti lebih dari sama dengan 0,
Satu-satunya kemungkinan untuk kita mendapatkan nilai nol, nilai hasil akhir nol, adalah dengan mengkalikan hasil tersebut dengan bilangan nol. Berarti PX-nya itu harus bernilai nol. Maka nilai dari maka inner product dari P dan P sama dengan nol jika dan hanya jika P sama dengan nol itu terbukti benar. Jadi untuk aksioma keempat ini sudah terpenuhi. Karena sudah memenuhi semua aksioma, ruang vektor P2 merupakan ruang hasil vektor kali dalam. Selanjutnya ini ada yang B. Tentukan hasil kali dalam dari P sama dengan setengah ditambah X dikurang X kuadrat dengan Q sama dengan 2 dikurang 3 per 2X tambah X kuadrat. Kita bisa langsung masukkan P dan Q-nya ke dalam definisi hasil kali dalamnya tadi. Jadi seperti ini. Jadi integral dari 0 sampai T dari 1 tambah X dikalikan setengah ditambah X dikurang X kuadrat dikalikan 2 dikurang 3 per 2X ditambah X kuadrat. Kita hitung bagian P dan Q-nya dulu. Oke, kita hitung bagian P dan Q-nya terlebih dahulu. Akan seperti ini. Jadi integral dari 0 sampai T dari 1 tambah X dikali 1 ditambah 5 per 4X dikurang 3X kuadrat ditambah 5 per 2X 5 per 2X pangkat 3 dikurang X pangkat 4 dx. Baru kita kalikan dengan 1 tambah X-nya. Nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Integral dari 0 sampai T dari 1 ditambah 9 per 4X dikurang 7 per 4X kuadrat dikurang setengah X pangkat 3 ditambah 3 per 2X pangkat 4 dikurang 5X dx. Baru kita masukkan integralnya. Jadi ketika sudah kita integralkan, hasilnya akan seperti ini. Kan X ditambah 9 per 8X kuadrat dikurang 7 per 12X pangkat 3 dikurang 1 per 8X pangkat 4 ditambah 3 per 10X pangkat 5 dikurang 1 per 6X pangkat 6. Kita masukkan T-nya, sehingga hasil akhirnya akan jadi T ditambah 9 per 8 T kuadrat dikurangi 7 per 12 T pangkat 3 dikurangi 1 per 8 T pangkat 4 ditambah 3 per 10 T pangkat 5 dikurang 1 per 6 T pangkat 6. Baik, perkenalkan nama saya Celsa Wasa Saputra dengan NIM 3225004 yang akan menjelaskan nomor 1 C. Di sini terdapat soal yang diperintahkan untuk mengubah himpunan basis S yang berarti U1, U2, dan U3 yang di dalamnya ada 1 X dan X kuadrat menjadi himpunan basis yang ortogonal menggunakan proses Gram-Schmidt. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan U1 yang berarti U1-nya sendiri adalah 1. Lalu selanjutnya kita akan menentukan U2. Di sini kita akan menggunakan rumus Gram-Schmidt yang berarti U2 sama dengan X dikurangin X1 U1 kali T per U1, U1 kali T. Lalu dikalikan juga oleh U1-nya. Kemudian dia akan dihitung seperti ini. U1-nya dikalikan bersama T dan diintegralkan yang nantinya akan mendapatkan hasil seperti ini, dan nantinya U2 ini akan disubstitusikan ke rumus yang seperti tadi, yang ini, yang dimana hasilnya adalah X dikurangin 1 per 2 T kuadrat tambah 1 per 3 T pangkat 3 per T plus 1 per 2 T kuadrat, yang artinya disederhanakan U2-nya adalah X min T di dalam kurung 2T plus 3 per 3 kali T tambah 2. Selanjutnya langkah 3-nya yaitu menentukan U3. Menentukan U3 masih menggunakan rumus Gram-Schmidt, yaitu U3 sama dengan X kuadrat min X kuadrat, U1 kali T. Seperti rumus yang tadi sih sebenarnya. Cuman dia ada dikurangin sama U2-nya karena U2-nya sudah terjawab. Kemudian dia akan dihitung seperti ini. X kuadrat, U1 dikali T, integral 1 tambah X kuadrat dx. Yang dimana nanti hasilnya seperti ini. Lalu basis ortogonalnya
Yang diperoleh adalah 1,x min T kali 2T plus 3 per 3 kali T plus 2, U3. Basis ortogonal diperoleh dengan membagi setiap vektor ortogonal dengan normanya. Yang berarti E1, E2, dan E3-nya akan dibuat seperti ini, sehingga ketika digabung mereka akan menggabungkan ketiga ini. Selanjutnya kita akan membahas nomor 2. Dimulai dari 2A untuk mencari nilai eigen dan vektor eigen dari matriks M. Pertama kita akan mencari nilai eigennya terlebih dahulu, dimasukkan persamaan karakteristik, lalu diperoleh matriksnya, dan kita akan mencari lambdanya menggunakan determinan. Di sini saya menggunakan kofaktor karena banyak entry yang 0 di sini, jadi saya tutup baris 3. Dan karena entry 1 dan 2 dari baris 3 adalah 0, jadi kita langsung aja pakai entry ketiga. Jadi 2 min lambda dikali determinan 3 min lambda dan 1, sehingga diperoleh 2 min lambda dikali 3 min lambda kuadrat min 1 sama dengan 0. Lalu dijabarkan persamaannya, diperoleh 2 min lambda dikali 9 min 6 lambda ditambah lambda kuadrat dikurang 1, atau sama dengan 2 min lambda dikali 8 dikurang 6 lambda ditambah lambda kuadrat sama dengan 0. Lalu difaktorkan sehingga diperoleh 2 min lambda, lambda min 2, dan lambda min 4. Lalu didapat lambdanya, yaitu lambda 1 dan lambda 2 nya 2, dan lambda 3 nya adalah 4. Lalu sekarang kita akan mencari vektor eigennya. Vektor x untuk lambda 1 dan 2, yaitu lambdanya sama dengan 2. Pertama kita masukkan persamaan karakteristik sehingga diperoleh matriks ini. Lalu kita ubah menjadi matriks augmented seperti ini. Lalu setelah diproses dengan OBE, diperoleh solusinya 1, 1, 0, 0, dan sisanya kosong semua. Sehingga x1 sama dengan min r, x2 sama dengan r, dan x3 sama dengan t. Sehingga vektor x-nya adalah x dikali min r, r, dan t, atau r min 1, 1, 0 plus t 0, 0, 1. Berikutnya untuk yang lambda ketiga, lambda sama dengan 4, sama masukkan persamaan karakteristik, lalu diubah menjadi matriks augmentasi, lalu di OBE juga diperoleh solusinya x1 sama dengan s, x2 sama dengan s, dan x3 sama dengan 0, sehingga vektor x sama dengan vektor x dikali s, s0, atau s110. Sekarang masuk ke bagian 2b, ruang eigen dan basis ruang eigen. Ruang eigennya adalah x himpunan dari vektor x bagian dari R3. Vektor x sama dengan R min 110 ditambah T 001, atau vektor x sama dengan S110, di mana R, T, dan S himpunan bilangan real. Lalu basis ruang eigennya adalah min 1, 1, 0, 001, dan 110. Baik, saya akan menunjukkan untuk nomor 2 bagian C. Bagian C menyuruh mencari matriks diagonal untuk matriks P dan D. Untuk matriks P, kita akan menggunakan basis ruang. Dari jawaban awal A sama B ya. Oke, untuk matriks P kita akan menggunakan basis ruang eigen. Kita akan membuat matriksnya ini dalam bentuk matriks. Kita awal dari P1, P2, P3. Oke. Nah, kita ubah ke bentuk ini ya. Jadi min 1, 1, 0, 0, 1, U 1, 0. Oke. Kak, ini bukan diagonal, Kak. Kenapa P itu relevan? Karena ini adalah model basisnya dulu. Sekarang kita ke D yang beneran baru diagonal. Oke. Matriks Z. Untuk matriks D kita akan menggunakan nilai eigen. Langsung kita ubah ya. Jangan dulu, kita definisikan dulu. Kita mulai D1, lambda 2, lambda 3.
tinggal kita substitusikan menjadi nilai 2 4. Oke, ini adalah diagonal bentuknya kayak gini ya guys. Oke, langsung kita peroleh nilai PD P-1. Tapi kenapa ada -1 Kak? Di sini kan cuma P dan D. Nah, itu nanti teman saya Kelvin akan menjelaskan. Terima kasih. Udah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yang 2J, yaitu pertanyaannya P-1. Oke, jadi cara menyelesaikannya kita akan memakai metode OBE Gauss Jordan, yang dimana kita akan mengambil matriks P yang dari 2C yang akan dipakai di OBE ini dengan menggunakan matriks identitas yang bakal kita ubah agar menjadi seperti ini. Nah, untuk penyelesaiannya awalnya seperti ini. Untuk step pertamanya kita akan mengubah di baris kedua dengan baris kedua ditambah baris pertama. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Untuk step kedua kita akan menggunakan baris pertama kita ubah menjadi minus agar di sininya menjadi minus. Untuk baris kedua kita akan menggunakan 1/2 baris 2 yang dimana akan menjadi seperti ini. Untuk step ketiga kita akan menukar B2 dan baris ketiganya, yang dimana untuk ditukar. Untuk step keempat kita akan mengubah B1 nya dengan baris pertama ditambah baris ketiga, yang dimana hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi P-1 hasilnya menjadi seperti ini. Oke, jadi untuk 2E yaitu pertanyaannya A/2. Jadi cara menyelesaikannya kita akan menggunakan rumus yang namanya A sama dengan PDP-1. Nah, karena pertanyaannya adalah A/2, jadi kita akan ubah menjadi A/2 sama dengan P D/2 P-1. Oke, untuk mencari D/2 kita akan menggunakan matriks dari D terlebih dahulu. Jadi akan menjadi seperti ini. Habis itu kita ubah menjadi 1/2-nya akan menjadi akar 2, dan akar 4. Setelah itu hasil akhirnya akan menjadi akar 2, dan 2. Dan setelah itu untuk A/2 ini akan kita isiin dulu semua matriks yang dari matriks ini, yang dimana akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan menghitung dari rumusnya ini. Pertama kita akan hitung P dikali D/2-nya, dia akan menjadi seperti ini. Habis itu kita kali, jadi baris pertama ini kita kali dengan yang ini akan menjadi akar 2. Terus kita akan mengkalikan baris pertama dengan kolom kedua dan hasilnya akan menjadi 0. Seterusnya baris pertama dengan kolom ketiga akan menjadi 2. Terus baris kedua dengan kolom pertama akan menjadi akar 2, baris kedua dengan kolom kedua akan menjadi 0, dan baris kedua dengan kolom ketiga akan menjadi 2. Dan baris ketiga dengan kolom pertama akan menjadi 0, baris ketiga dengan kolom kedua akan menjadi akar 2, dan baris ketiga dengan kolom ketiga akan menjadi 0. Hasilnya begini. Selanjutnya kita akan mengkalikan dengan P-1, yang dimana kita akan memasukkan yang tadi. Hasilnya seperti ini. Habis itu kita kalikan lagi. Jadi baris pertama dengan kolom pertama akan menghasilkan akar 2 ditambah 2/2.
Untuk baris pertama dengan kolom kedua akan menghasilkan minus akar 2 ditambah 2 per 2. Dan baris pertama dengan kolom ketiga akan menghasilkan 0. Terus baris kedua dengan kolom pertama akan menghasilkan minus akar 2 tambah 2 per 2. Baris kedua dengan kolom kedua akan menghasilkan akar 2 ditambah 2 per 2. Dan baris kedua dengan kolom ketiga akan menghasilkan 0. Terus baris ketiga dengan kolom pertama akan menghasilkan 0, baris ketiga dengan kolom kedua juga 0, dan baris ketiga dengan kolom ketiga akan menghasilkan akar 2. Jadi segitu aja. Terima kasih. Oke, saya akan lanjut pada nomor 3. Di soal ini kita diminta untuk mencari rumus transformasi linear T untuk sembarang matriks yang berukuran 2x2. Langkah pertama yang kita bisa lakukan adalah permisalkan. Misalkan M adalah sembarang matriks di matriks 2x2. Kita bisa mengisi matriks tersebut dengan A, B, C, D. Lalu kita menyatakan M sebagai kombinasi linear dengan cara ada rumusnya, yaitu M sama dengan skalar 1 dikali matriks pertama ditambah skalar kedua dikali matriks kedua ditambah skalar 3 dikali matriks ketiga ditambah skalar 4 dikali matriks 4. Karena sudah diberitahu matriks 1, 2, dan 3, dan 4 yang di soal, lalu kita substitusikan dan mendapatkan hasil yang seperti ini. Lalu dari sini kita juga memperoleh sistem persamaan linear, yaitu C1 tambah C2 tambah C3 sama dengan A, yang dari sini kita bisa lihat bahwa A di baris pertama, kolom pertama kita ambil, dan kita tidak mengambil yang 0, hanya saja yang berisikan 1, dan itu diikuti oleh persamaan berikutnya yang bisa menghasilkan 4 persamaan tersebut. Dari sini, karena kita ingin mencari nilai-nilai skalar, maka cara cepatnya adalah kita bisa menjumlahkan semua sistem persamaan ini, yaitu menghasilkan 3C1 ditambah 3C2 ditambah 3C3 ditambah 3C4 sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Lalu kita bisa keluarkan 3, karena ini kita bisa lihat tiap skalar itu dikali 3. Lalu kita pindahkan atau kita bagi 3 di dua sisi tersebut, menghilangkan 3 di sisi kiri, lalu dibaginya sisi kanan. Untuk masing-masing ini kan ini skalarnya tergabung menjadi 1, dan kita ingin mencari skalar individualnya, yaitu kita bisa dengan cara mencarinya dengan mengurangkan persamaan total dengan persatuan sistem persamaan tersebut, yaitu kita bisa lihat C4 sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 ditambah C4 dikurang sistem persamaan yang pertama, yaitu A. Kita bisa lihat di sini A tambah B tambah C tambah D dibagi 3 dikurang A, menghasilkan min 2A tambah B tambah C tambah D, lalu bagi 3. Kenapa bisa begini? Karena A tersebut kita samakan pembaginya menjadi 3A dibagi 3, lalu A dikurang 3A menghasilkan min 2A. Lalu kita hitung setiap skalar yang menghasilkan hasilnya seperti ini. C4 itu min 2A, C3 itu min 2B, C2 itu min 2C, C1 sama dengan min 2D. Cara mengingatnya seperti itu. Jika yang langkah kedua kita bisa ambil, karena T adalah transformasi linear, maka berlaku sifat seperti berikut. Ini sifatnya sama seperti yang sebelumnya. Lalu karena kita tahu matriks sebelumnya seperti apa dan sudah diberikan di soal, maka kita tinggal substitusi masuk ke dalam. Lalu kita melakukan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu menghitung tiap elemen matriks. Karena kita sudah tahu tiap skalar itu seperti apa dan isinya gimana, kita hanya mengalihkan setiap elemen matriks di baris yang sama dan di kolom yang sama.
Contohnya adalah di baris pertama kolom pertama, yaitu baris pertama kolom pertama ada 2, yaitu berarti kan 2 kali C1 ditambah 2 kali C2 ditambah C3 ditambah C4. Lalu dibagi 3 karena skalar semuanya dibagi 3 dan sesuai dengan rumus yang kita dapatkan tadi, yang kita menghasilkan 3A tambah 3B bagi 3 sama dengan A tambah B. Dari sini kita menghitung setiap elemen matriksnya, lalu kita akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Ini adalah rumus untuk setiap elemen matriksnya. Saya akan membahas bagian B juga. Lalu tentukan A jika matriks A itu sama dengan 1, 1, 1, 1. Karena kita sudah misalkan matriks itu A, B, C, D posisinya, maka kita bisa tinggal masukkan ke dalam rumus yang kita dapatkan tadi, yaitu A tambah B, yaitu 1 tambah 1, 1, 0, 1, lalu 1 tambah 1, 1 tambah 1, 0, 1 tambah 1, yang menghasilkan 2, 1, 0, 1, 2, 2, 0, 1, 2. Sekian dari kelompok kami. Jika ada bagian yang membingungkan, bisa ditanyakan kepada kami.